Hai Movie N, balik lagi di channel Final Movie. Nah, jadi hari ini Final Movie mau nyeritain satu alur cerita film buat kalian. Filmnya berjudul Missing Link. Film ini adalah film tahun 2019. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan dua orang lelaki yang berada di tengah danau. Mereka menggunakan perahu kecil dan terlihat sedang mencari sesuatu yang ada di bawah danau. Dan kita perkenalkan dulu. Lelaki yang berhidung lancip ini bernama Mr. Frost. Sedangkan yang memakai topi adalah Mr. Lin. Kemudian Frost mulai memainkan alat musik dan memasukkan pengeras suara ke dalam danau. Beberapa saat kemudian, muncul seekor monster besar di belakang Mr. Lin. Lalu, Frost melempar tali dan tersangkut di kepala monster itu. Frost pun mengambil kamera dan menyuruh Mr. Lin untuk menahan tali tersebut. Saat foto berhasil diambil, monster itu memakan kepala Mr. Lin. Namun, tak sampai menelannya dan membawanya ke dalam danau. Tapi, Frost langsung meloncat ke danau dan mengejar monster besar itu. Kemudian dia pun berhasil menyelamatkan Mr. Lin. Namun saat mereka berada di atas perahu, monster Loch Ness itu langsung memukul perahu menggunakan ekornya. Dan perahu tersebut terlempar ke daratan, sehingga barang-barangnya patah. Begitupun dengan kamera yang berhasil memotret monster Loch Ness tersebut. Sesampainya di kota, Mr. Lin berhenti bekerja sebagai bawahan Mr. Frost karena sudah tak tahan lagi dengan semuanya. Dan pada saat Frost berbaring di sofa untuk menenangkan diri, tak sengaja surat yang ada di atas meja terjatuh. Dan dia membaca salah satu surat yang mengatakan bahwa ada hewan mitos yang belum bisa ditemukan. Oke, jadi cerita film ini ada hubungannya dengan hewan-hewan mitos. Kita lanjut. Dalam surat itu, Mr. Frost disuruh untuk pergi ke Old Camp Creek. Dan Frost membuka laci-laci mejanya dan menemukan cetakan kaki Bigfoot. Dan ternyata cetakan kaki itu berasal dari Old Camp Creek. Lalu Frost pergi ke klub yang dimana klub ini adalah klub pemburu hewan-hewan yang terkenal. Dan Frost ingin dia diakui sebagai anggota di sana. Namun atasan klub tersebut menolaknya. Tapi si Frost pun tetap bersikeras untuk menjadi anggota klub tersebut. Dan di sini Frost mengatakan bahwa dia akan menemukan Bigfoot. Tapi pimpinan tetap tak percaya kepada Frost. Dan mereka pun saling berjanji, jika Frost berhasil mendapatkan bukti, dia akan diterima. Dan dengan begini pemimpin klub pun setuju. Singkat cerita, Mr. Frost pun pergi. Dan dia telah sampai di Old Camp Creek. Kemudian Mr. Frost masuk ke dalam hutan. Dia pun mencari-cari di sana. Kemudian tak sengaja dia pun bertemu dengan seekor Bigfoot. Dan faktanya si Bigfoot ini dapat berbicara layaknya seorang manusia normal. Dan terkejutnya lagi Mr. Frost saat mengetahui kalau yang menulis surat tadi adalah si Bigfoot ini. Si Bigfoot menulis surat kepada Mr. Frost agar Mr. Frost bisa membantunya untuk pergi ke Himalaya. Agar si Bigfoot ini bisa bertemu dengan Yeti. Karena si Bigfoot adalah spesies terakhir dan dia merasa sangat kesepian. Si Bigfoot pun percaya bahwa Yeti adalah saudaranya. Frost pun memberi nama Bigfoot itu dengan nama Tuan Ling. Tapi kita bilangnya Bigfoot aja supaya gampang. Kembali ke ceritanya, mereka berdua pun membuat perjanjian. Frost akan mendapatkan bukti bahwa Bigfoot itu nyata. Dan si Bigfoot akan diantarkan menuju ke Himalaya oleh Frost. Agar si Bigfoot dapat bertemu dengan Yeti dan tidak menghabiskan sisa hidupnya dalam kesendirian lagi. Pada saat Frost dan si Bigfoot pergi ke desa terdekat untuk menyewa tempat tidur, ternyata Frost diikuti oleh Stang. Mr. Stang adalah seorang pembunuh hewan, namun dia ditugaskan untuk membunuh Frost. Dia mendapat tugas dari pimpinan klub pemburu, si bapak yang tadi, dan terjadilah aksi perkelahian di situ.
Sampai-sampai si Bigfoot juga ikut di dalamnya, dan dia memperlihatkan dirinya tanpa penyamaran. Mr. Steng pun kabur setelah kalah dari Frost. Dan cerita pun berlanjut saat Frost dan si Bigfoot telah berada di dalam kereta dan menuju ke rumah sahabat lama Frost untuk mengambil peta ke arah Himalaya. Namun karena sahabat Frost ini telah meninggal dan hanya ada istrinya di sana, istrinya pun tak mau memberi peta tersebut dikarenakan saat sahabat Frost ini meninggal, Frost tak datang ke pemakamannya. Pada saat malam hari, Frost pun berencana mencuri peta tersebut dengan bantuan si Bigfoot. Namun saat si Bigfoot disuruh untuk membawa berangkas berisi peta tersebut, si Bigfoot malah mendorongnya, sehingga menimbulkan kebisingan. Mereka pun ketahuan. Untungnya mereka berhasil membawa lari peti tersebut. Scene pun berganti di stasiun kereta, di mana istri sahabat Frost sedang mencari si Frost dan si Bigfoot di sana. Biar gampang, kita panggil istri sahabat Frost ini dengan namanya saja. Namanya adalah Adelina. Adelina yang kesal pun mengetahui bahwa Frost dan si Bigfoot sedang menyamar, dan ia langsung menodongkan pistol ke arah kepala Frost. Namun, tiba-tiba si pembunuh Steng pun ada di sana dan langsung menembaki mereka. Adelina pun membalas tembakan Steng. Namun saat kereta sudah mau jalan, Frost menipu Steng dengan berteriak bahwa dia akan naik ke kereta, dan Steng pun naik ke kereta. Padahal Frost, Adelina, dan si Bigfoot masih ada di stasiun tersebut. Lalu mereka bertiga pun mengambil jalan lain dengan menggunakan kereta kuda. Singkat cerita, mereka sudah berada di atas kapal menuju ke London. Tetapi di sana juga ternyata sudah ada si Steng. Dalam perjalanan, Frost dan si Bigfoot banyak berbagi cerita dan saling memberitahu apa yang mereka inginkan. Kemudian Frost pun berbalik dan ia ingin pergi ke dalam kapal untuk tidur. Namun tiba-tiba Adelina telah disandra oleh Steng. Lalu terjadilah aksi baku hantam antara Frost dan Steng. Selama di kapal, cuaca pun sangat tidak mendukung karena badai dan ombak yang sangat besar. Singkat cerita, Steng berhasil dikuncikan di dalam kapal. Kemudian Frost, Adelina, dan Bigfoot pun berhasil melarikan diri menggunakan kapal sekoci kecil. Kemudian si atasan pemburu itu pun sangat kecewa dan marah karena Frost berhasil melarikan diri. Oh iya, jadi kapal yang tadi itu sebenarnya sudah disabotase oleh si atasan. Untungnya, si Frost berhasil kabur menggunakan skoci. Scene pun berganti di mana Frost dan Adelina beserta si Bigfoot telah sampai ke daratan. Mereka pun melakukan perjalanan panjang menggunakan kereta api. Lalu mereka telah sampai di India. Namun, ternyata lagi-lagi Steng juga sedang ada di sana. Dan dia sedang memata-matai mereka. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di kaki gunung Himalaya. Dan mereka mencari seseorang yang bernama Gamu. Tapi orang-orang di sana tak paham dengan bahasa Inggris. Untungnya mereka bertemu dengan satu orang yang bisa berbahasa Inggris. Dan kebetulannya orang ini adalah cucunya Gamu. Cucunya Gamu pun mengantar Mr. Frost bertemu dengan neneknya. Gamu adalah nenek tua yang tinggal sendirian dan mengetahui tentang rahasia-rahasia yang ada di atas gunung Himalaya. Kemudian, Frost bertanya kepada Gamu tentang Shangri-La. Dan Gamu mengetahui di mana tepatnya Shangri-La itu. Cucu Gamu pun mengantar Frost, Adelina, dan Bigfoot ke dekat puncak gunung Himalaya. Namun di sisi lain, rumah nenek Gamu sudah didatangi oleh Steng dan si pemimpin jahat. Tapi Gamu tak mau memberitahu kemana mereka pergi. Hingga akhirnya, cicitnya pun disandra oleh para penjahat untuk memberitahu kemana Frost pergi. Mau tak mau, karena cicitnya dalam bahaya, Gamu pun memberitahunya. Singkat cerita, Frost sudah sampai di puncak gunung dan bertemu dengan Yeti. Namun Yeti tersebut membawa senjata dan membawa Frost, Adeline, serta Bigfoot ke istana Yeti. Di dalam istana itu terdapat para Yeti dan satu Ratu Yeti. Lalu si Ratu Yeti melihatkan tempat Shangri-La. Dan ternyata Shangri-La itu adalah sebuah tempat yang sangat indah. Dan Bigfoot meminta untuk tinggal di sana. Namun Ratu Yeti tak mengizinkannya. Setelah itu, karena mereka bertiga
Setelah melihat tempat mitos Shangri-La, Ratu Yeti menyuruh pasukannya untuk membuang Frost, Adelina, dan Bigfoot ke lubang agar rahasia Shangri-La tetap aman. Di dalam situ mereka pun berbincang-bincang, hingga akhirnya si Bigfoot melempar Adelina ke atas, dan Adelina berhasil mengeluarkan Frost dan Bigfoot dari lubang tersebut. Lalu mereka pun kabur dari istana Yeti itu dan dikejar oleh pasukan Yeti. Dan saat mereka lari keluar, si Bigfoot tak sengaja menjatuhkan minyak untuk menyalakan obor. Dan itu menyebabkan pasukan Yeti terpeleset dan terjatuh. Saat mereka sampai di pertengahan jembatan, tiba-tiba muncul pimpinan kampret dan asistennya bersama Steng. Dan si pimpinan pun berniat untuk memutuskan jembatan es itu. Tapi malah dia yang jatuh, dan asistennya pun ikut jatuh. Bigfoot dan Adelina pun hampir terjatuh. Untungnya mereka terikat oleh tali yang telah terikat di badan Frost. Namun, Steng ada di atas jembatan dan akan menjatuhkan Frost. Tetapi saat Steng lengah, Frost berhasil menarik Steng. Kemudian mereka berdua pun bergantungan di ujung patahan jembatan es itu. Namun setelah banyak aksi bergelantungan, akhirnya Frost menang dan Steng pun tertimpa patahan es lalu terjatuh ke bawah. Singkat cerita, mereka bertiga sudah kembali ke kota dengan diakhiri Frost yang menemukan bangkai Putri Duyung dan si Bigfoot sekarang telah menjadi asisten Frost. Lalu proyek selanjutnya adalah mereka akan pergi untuk mencari Atlantis. Dan film pun tamat. Oke guys, jadi filmnya segini dulu. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa buat klik tombol subscribe. Dan bye-bye.